Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Yesio Wanda Putri dengan NIM 121100039. Saya dari kelas PGMI 3B. Di sini saya akan membahas tentang sejarah PPKN di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1946. Tepatnya setelah 1 tahun Indonesia merdeka. Kurikulum yang pertama kali digunakan adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum ini masih belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Mata pelajaran yang ada di kurikulum ini yaitu pengetahuan umum tentang pemerintahan. Tahun selanjutnya pada tahun 1957. Pada tahun ini juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan citizenship education. Yang ada yaitu mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada tahun 1962, mulai muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1968. Istilah civic dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civic atau pengetahuan kewargaan negara. Selanjutnya yaitu pada tahun 1975. Pada tahun ini, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP atau Civic Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang dikenal dengan PKN atau Civic Mata Pelajaran Pendidikan Moral atau PMP, di mana dalam mata pelajaran ini materinya berisi tentang Pancasila. Pada tahun 1994, muncul mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang dikenal dengan PPKN, di mana yang diajarkan dalam mata pelajaran ini adalah pengembangan dalam melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya tahun 2004. Pada tahun 2004, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Pada penggunaan kurikulum di tahun 2004, PKN telah mengarah pada 3 komponen, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skill atau keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Pada tahun 2006, PKN sudah tidak terintegrasi dengan IPS lagi, dan mata pelajaran yang digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, yang memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia, agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya pada tahun 2013, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut berdampak pula terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang semula menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKN, berubah kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKN. Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKN menjadi PPKN yang mengemuka dalam 5 tahun terakhir, antara lain yang pertama itu secara substansial, PKN terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional. Yang kedua, secara metodologi, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap atau afektif, ranah pengetahuan atau kognitif, sedangkan ranah keterampilan atau psikomotorik belum dikembangkan secara optimal dan utuh atau koheren. Dengan ruang lingkup materi pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020. Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PPKN. Dalam hal ini, Kemendikbud menetapkan 6 indikator untuk mewujudkan profil pelajar Indonesia sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun 6 indikator tersebut yaitu yang pertama adalah bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah, kedua kemandirian, ketiga kreatif, keempat gotong royong, kelima kebinekaan global, dan yang keenam yaitu berakhlak mulia. Dan kurikulum Merdeka Belajar ini masih tetap diterapkan sampai saat ini, yaitu pada tahun 2022. Dari penyampaian tadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1946 mata pelajaran yang digunakan yaitu mata pelajaran pemerintahan. Pada tahun 1957 mata pelajaran yang digunakan yaitu tata negara dan tata hukum. Tahun 1962 yaitu civic. Tahun 1968 yaitu pendidikan kewargaan negara atau yang dikenal dengan PKN. Pada tahun 1975 yaitu pendidikan moral Pancasila atau PMP. Pada tahun 1994 yang digunakan yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PPKN. Pada tahun 2004 menggunakan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial atau PKPS. Pada tahun 2006 yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pada tahun 2013 yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PPKN. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai saat ini, yaitu tahun 2022. Mata pelajaran yang digunakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau yang dikenal dengan PPKN. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.